Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk waktu pada siang ini kami akan menyampaikan sejarah-sejarah singkat dari Syekh Muhammad Naqib Al-Athas. Beliau lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Beliau adalah seorang cendekiawan dan filsuf muslim saat ini dari Malaysia. Ia menguasai teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan literatur. Kemudian ia juga menulis berbagai buku di bidang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya tentang sufisme, kosmologi, filsafat, dan literatur Malaysia. Ia menempuh pendidikan dasar pada usia 5 tahun di Johor, Malaysia. Namun saat pendudukan Jepang, ia pergi belajar ke Jawa untuk belajar bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatul Wuthqa di Sukabumi. Setelah Perang Kedua pada tahun 1946, ia kembali ke Johor untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya. Ia tertarik dan mempelajari sastra Melayu, sejarah kebudayaan Barat. Beliau pada tahun 1987 Al-Athas mendirikan sebuah institusi Islam tinggi bernama International Institute of Islamic di Kuala Lumpur, Malaysia. Melalui institusi ini, Al-Athas bersama sejumlah kolega dan mahasiswa melakukan kajian dan penelitian mengenai pemikiran dan peradaban Islam, serta memberikan respon yang kritis terhadap peradaban Barat. Kemudian beliau juga mempunyai karya-karya yang telah menulis lebih dari 30 buku dan berbagai artikel menyangkut permasalahan pendidikan, pemikiran, sejarah. Beberapa bukunya ditulis di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris, telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Turki, Urdu, Jerman, Italia, dan sebagainya. Ada juga beberapa karya beliau yang sangat berpengaruh dalam belantika pemikiran. Al-Athas dikenal sebagai cendekiawan muslim yang sangat kritis terhadap peradaban Barat, terutama faham sekuler. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pemikiran pendidikan Islam Syekh Muhammad Naqib Al-Athas. Nah, pemikiran itu ada 9. Yang pertama yaitu pemikiran tentang manusia, di mana jika berbicara tentang pendidikan harus berbicara dahulu tentang hakikat dan fungsi manusia, di mana hakikat dan fungsi manusia itu sebagai objek sekaligus subjek dalam pendidikan. Menurut Al-Athas, manusia itu adalah binatang rasional yang mengacu kepada nalar menurut kesepakatan dan intelektual yang menyatu dalam akal menyatu dalam akal. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Di dunia pendidikan dikenal adanya rangkaian istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib tersebut. Syekh Muhammad Naqib Al-Athas sebagai ketua komite yang membahas tentang cita-cita dan tujuan pendidikan dalam konferensi tersebut secara sistematis mengajukan agar definisi pendidikan Islam diganti menjadi penanaman adab dan istilah pendidikan dalam Islam menjadi ta'dib.
Setelah melalui perdebatan yang sengit, akhirnya usul tersebut di atas untuk merujuk kepada istilah pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang definisi pendidikan Islam, di mana menurut Al-Atas itu pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia yang mengacu kepada metode dan sistem penanaman secara bertahap kepada manusia penerima proses dan kandungan pendidikan tersebut. Menurut Al-Atas itu pendidikan Islam itu memiliki 3 unsur, yaitu adanya proses, kandungan, dan penerimaan. Kemudian disimpulkan menjadi sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam diri manusia. Sedangkan yang keempat yaitu pemikiran tentang tujuan pendidikan Islam. Menurut Al-Atlas, tujuan pendidikan Islam menekankan pada tujuan akhir, yaitu menghasilkan manusia yang baik dan bukan masyarakat seperti dalam peradaban barat atau warga negara yang baik, yang dalam perspektif ini adalah individu-individu yang beradab atau yang bijak, yang mengenali dan mengakui segala tata tertib realitas sesuatu, termasuk posisi Tuhan dalam realitas itu, sebagaimana hasilnya akan selalu beramal sesuai dengan kaidahnya sendiri. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang sistem pendidikan Islam. Menurut Al-Atas, pendidikan Islam itu harus mencerminkan manusia dan bukannya negara. Manusia dalam pandangan sebagaimana telah disinggung terlebih dahulu adalah bagaimana kerajaan atau negara dalam bentuk kecil, miniatur, representasi atau alam zahir dari alam al-kabir dirinya sendiri. 4. Ia menyelenggarakan dirinya. Sedangkan tujuan mencari ilmu pengetahuan itu adalah untuk menanamkan kebaikan dan keadilan dalam diri manusia, yaitu manusia universal atau insan kamil. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang kurikulum pendidikan Islam, di mana struktur ilmu pengetahuan dan kurikulum pendidikan Islam seharusnya menggambarkan manusia dan hakikatnya yang harus diimplementasikan pertama-tama pada tingkat universitas. Struktur dan kurikulum ini secara bertahap kemudian diaplikasikan pada tingkat rendah. Secara alami, kurikulum tersebut diambil dari hakikat manusia yang bersifat ganda. Kandungan umum yang terperinci dari kedua kategori pada tingkat pendidikan tinggi yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Dalam fardu ain itu yaitu ilmu-ilmu agama yang di dalamnya menyangkut kitab Al-Quran, sunnah, syariat, teologi, metafisika Islam, dan ilmu bahasa. Sedangkan dalam fardu kifayah itu menyangkut pada ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, perbandingan agama, kebudayaan barat, ilmu linguistik, bahasa Islam, dan sejarah Islam. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang metode pendidikan Islam, di mana Al-Atas itu adalah menggunakan metafora dan cerita sebagaimana contoh atau perumpamaan yang juga digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam pemikiran tentang metode pendidikan Islam yaitu metodenya yaitu memberikan contoh atau perumpamaan yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu posisi Al-Atas dalam peta pembaharuan pendidikan Islam. Di mana tentang pembahasan Al-Atas tentang pembaharuan pendidikan berorientasi secara murni kepada Islam dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Jadi pembaharuan Islam itu menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Dan yang terakhir yaitu pemikiran Syed Muhammad Nauhid Al-Atas tentang pendidikan Islam dan relevansinya pada era sekarang. Di mana pada pemikiran ini yaitu lebih mengedepankan kepada teknologi yang semakin canggih, karena dengan perkembangannya dan kemajuannya zaman modern itu
sudah ada teknologi-teknologi yang mempermudah dalam metode pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sumber utama. Nah, dan yang terakhir yaitu pemikiran Syed Muhammad Nauhid Al-Atas tentang pendidikan Islam dan relevansinya pada era sekarang. Nah, di mana pada pemikiran ini yaitu lebih mengedepankan kepada teknologi yang semakin canggih, karena dengan perkembangannya dan kemajuannya zaman modern itu sudah ada teknologi-teknologi yang mempermudah dalam metode pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 dengan nama Widya Yuning Tias dengan nomor NIM 2011802235 akan menjelaskan sedikit mengenai analisis konsep pendidikan Islam Syed Muhammad Nauhid Al-Atas. Nah, di sini dalam dunia Islam itu ada istilah dua yang namanya sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern. Di mana sistem pendidikan tradisional itu masih berpikir klasik dan tidak mengikuti peradaban modern, sedangkan sistem pendidikan modern itu dia sudah cenderung meniru peradaban dari barat yang secara tidak langsung dia merubah semua tatanan di Indonesia itu tersebut. Lalu, menurut Syed Muhammad Nauhid Al-Atas, percabangan sistem pendidikan tersebut di atas percabangan sistem tersebut di atas antara tradisional modern telah membuat lambang kejatuhan umat Islam. Jika hal itu tidak ditanggulangi atau tidak dibenahi, maka akan mendatangkan dan menggagalkan perjuangan umat Islam dalam rangka menjalankan umat manusia, di samping sebagai hambanya juga sebagai khalifah di bumi. Lalu, dikotomi keilmuan dalam pendidikan Islam itu antara ilmu agama dan ilmu umum itu menimbulkan persaingan yang sangat ketat, di mana peradaban dimenangkan oleh Barat sehingga pengaruh pendidikan Barat terus mengalir, dan ini membuat identitas umat Islam mengalami krisis dan tidak berdaya. Adapun menurut Syed Muhammad Nauhid Al-Atas, pemecahan problematika atau pemecahan masalah pendidikan di atas yang sudah disebutkan tadi itu menjadi tugas terberat pada abad 15 Hijriah atau 21 Masehi. Karena apa? Karena keadaan umat Islam pada waktu itu jika ingin kembali bangkit memegang andil dalam sejarah sebagaimana di masa kejayaannya amat ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya dalam mengatasi problematika pendidikan yang sedang dialami. Lalu selanjutnya tentang konsep pendidikan itu sendiri ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep. Maksud konsep di sini sebagai pokok pertama yang mendasari keseluruhan pemikiran. Konsep biasanya hanya ada dalam alam pikiran atau kadang-kadang pun tertulis secara singkat. Jika ditinjau dari segi filsafat sendiri itu berbeda. Konsep itu termasuk dia tuh mencari hakiki dari dasarnya melalui prosesnya untuk melakukan generalisasi segi-segi dan sifat-sifat konsep yang hakiki itu sendiri. Lalu pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Nauhid Al-Atas adalah pengenalan dan pengalaman yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga ke arah pengenalan dan penguatan tempat Tuhan. Selanjutnya, menurut Syed Muhammad Nauhid Al-Atas, pendidikan haruslah mencerminkan manusia dan bukan negaranya. Maksudnya di sini rata-rata negara yang termasuk negara modern atau negara maju itu dia memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Padahal pada negara maju tersebut yang beragama Islam itu notabene itu sangat sedikit daripada di Indonesia termasuk negara berkembang yang mayoritas umat Islamnya itu 80%. Jadi insan paripurna harus menjadi model bagi perumusan sebuah universitas. Universitas itu yang lebih baik itu universitas Islam. Adapun yang menjadi cermin dari insan paripurna itu sendiri ialah Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik-baik manusia adalah seperti
meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini Muhammad Syed Naqib Al-Atas juga mengadakan 2 penelitian, termasuk yang pertama kurikulum dan metode. Yang pertama kurikulum. Kurikulum itu sendiri harus berisikan ilmu-ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Adapun fardhu ain, ilmu yang harus ada pada universitas tersebut seperti pembacaan kitab suci Al-Qur'an atau sunnah syariah, teologi atau ilmu kalam dan metafisika Islam. Lalu untuk ilmu-ilmu fardu kifayah tidak diwajibkan kepada seseorang muslim secara individual untuk mempelajarinya. Tetapi seluruh masyarakat muslim akan bertanggung jawab bila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya. Ilmu-ilmu yang tercakup dalam fardu kifayah adalah ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, perbandingan agama, kebudayaan barat, dan ilmu linguistik. Terus yang kedua tadi adanya metode. Metode yang digunakan oleh Muhammad Naqib Al-Atas ini dalam pendidikan Islam ialah metode tauhid, yang sebagaimana metode tauhid itu sudah diperintahkan langsung dari Allah untuk membimbing manusianya ke jalan yang benar. Dan metode tafsir dan takwil untuk mengkaji alam dan juga merupakan metode yang valid dalam ilmu pengetahuan. Dari di sini Muhammad Naqib Al-Atas itu terkenal dalam pakar ilmu pengetahuan, bukan hanya saja ilmu pakar Islam, namun beliau juga terkenal dalam ilmu pengetahuannya itu sangat baik. Di sini juga disebutkan bahwasanya beliau juga mengarang sebuah karya kitab yang nantinya akan disampaikan kepada universitas-universitas untuk dipelajari mahasiswanya yang notabene beragama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas adalah pengenalan dan pengalaman yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga ke arah pengenalan dan penguatan tempat Tuhan. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan haruslah mencerminkan manusia dan bukan negaranya. Maksudnya di sini rata-rata negara yang termasuk negara modern atau negara maju itu dia memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Padahal pada negara maju tersebut yang beragama Islam itu notabene itu sangat sedikit daripada di Indonesia, termasuk negara berkembang yang mayoritas umat Islamnya itu 80%. Jadi insan paripurna harus menjadi model bagi perumusan sebuah universitas. Universitas itu yang lebih baik itu universitas Islam. Adapun yang menjadi cermin dari insan paripurna itu sendiri ialah Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik-baik manusia adalah seperti meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini Muhammad Syed Naqib Al-Atas juga mengadakan 2 penelitian, termasuk yang pertama kurikulum dan metode. Yang pertama kurikulum. Kurikulum itu sendiri harus berisikan ilmu-ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Adapun fardhu ain, ilmu yang harus ada pada universitas tersebut seperti pembacaan kitab suci Al-Qur'an atau sunnah syariah, teologi atau ilmu kalam dan metafisika Islam. Lalu untuk ilmu-ilmu fardu kifayah tidak diwajibkan kepada seseorang muslim secara individual untuk mempelajarinya. Tetapi seluruh masyarakat muslim akan bertanggung jawab bila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya. Ilmu-ilmu yang tercakup dalam fardu kifayah adalah ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, perbandingan agama, kebudayaan barat, dan ilmu linguistik. Terus yang kedua tadi adanya metode. Metode yang digunakan oleh Muhammad Naqib Al-Atas ini dalam pendidikan Islam ialah metode tauhid, yang sebagaimana metode tauhid itu sudah diperintahkan langsung dari Allah untuk membimbing manusianya ke jalan yang benar. Dan metode tafsir dan takwil untuk mengkaji alam dan juga merupakan metode yang valid dalam ilmu pengetahuan. Dari di sini Muhammad Naqib Al-Atas itu terkenal dalam pakar ilmu pengetahuan, bukan hanya saja ilmu pakar Islam, namun beliau juga terkenal baik. Di sini juga disebutkan bahwasanya beliau juga
mengarang sebuah karya kitab yang nantinya akan disampaikan kepada universitas-universitas untuk dipelajari mahasiswanya yang notabene beragama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.